Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surgawi, Tuhan Allah kami yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang diberikan bagi kami pada malam ini. Kami berkumpul melalui wadah PDK ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Dan tidak hanya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, melatihlah setiap kami ya Tuhan. Kami berkata bersemayam atas hidup kami. Kami percaya Roh Kudus yang memimpin kami menyurati. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur yang belum disaburkan oleh benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan melatih hamba-Mu. Hamba-Mu tidak punya apa-apa yang mengandalkan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sanggup mendengar firman dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur pada malam ini kita sudah berkumpul semua dan saya yakin percaya bahwa kesempatan yang kita berikan malam ini tidak sia-sia dan ini membawa berkat dalam kehidupan kita. Pada malam ini saya mau bicara tentang praktek. Kita melihat Bapak Ibu sekalian Tuhan yang menjadi tema kita pada malam ini adalah tetap melakukan firman Tuhan. Kita melihat firman Tuhan di kitab Ezra pasal 7 ayat 10. Kitab Ezra pasal 7 ayat 10. Saya bacakan buat kita. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan, tujuan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada malam ini supaya lewat kesungguh-sungguhan kita mengenal Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan kita akan diberkati oleh Tuhan. Pertumbuhan iman kita, kebangunan rohani itu menjadi berkat dalam kehidupan kita juga. Kemudian bahwa selain Tuhan mengingatkan kita ini bahwa firman Tuhan itu jangan hanya menjadi sebuah informasi. Jadi tema kita ini adalah tekad melakukan firman Tuhan atau komitmen melakukan firman Tuhan. Penekanannya bagi kita Bapak Ibu sekalian Tuhan di dalam firman Tuhan ini adalah siap mengajar, siap melakukan. Penekanan buat kita. Kalau kita melihat, kita teladani bagaimana sikap karakter Ezra ini yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini kita diberikan tugas ya. Dan semua ini ada tugas yang diberikan Tuhan atau disebut adalah amanat agung Yesus Kristus. Ini tugas kita sebagai umat Tuhan. Hal ini bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas gembala, bukan hanya tugas evangelis atau siapapun misionaris Bapak Ibu. Tapi kita semua adalah penginjil-penginjil. Kita semua adalah yang melakukan firman. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, kita akan diberikan tugas melaksanakan melakukan amanat agung. Maka Bapak Ibu ini kita semua adalah siap mengajar, siap melakukannya. Nah, mengajar Bapak Ibu tugas menjadi pengajar itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Seorang pengajar, saya mau sampaikan buat kita, itu dituntut untuk tidak hanya membuat setiap muridnya memahami apa yang telah diajarkan. Ini bukan hanya sekedar, tapi ada sesuatu yang dia lakukan, ada sesuatu yang dia harus berbuat, sehingga muridnya itu melihat dan dapat diteladani. Ya, ini sosok pengajar kita adalah ya pengajar semua Bapak Ibu dan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang seorang menyampaikan Injil, menyampaikan amanat agung dan disebut kita pengajar, itu akan semakin sempurna. Nah, ini ketika kita mengajar itu akan semakin sempurna.
ketika ia juga mampu melakukan semua yang telah diajarkannya. Jadi bukan kita hanya bukan orang yang murid kita saja yang menerima pertumbuhan, tapi kita juga ketika kita mengajar, ketika kita melakukan amanat ampuh, kita memberitakan Injil, kita semakin sempurna, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, kita semua saudara Tuhan, mungkin ada yang teologi S1, S2, S3, Bapak Ibu dalam Tuhan. Tapi kalau dia tidak melakukan, tidak terjun di dalam pelayanan, sama-sama saja tidak ada artinya. Tapi ini perlu sekali, ini kita boleh memberitakan, maka sehingga kita ini menjadi sempurna, Bapak Ibu. Jadi kehidupan Ezra ini adalah teladan yang baik untuk kita ikuti. Kata tadi di nas firman Tuhan ini adalah sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan yang telah wajib. Kalau kita lihat, Ezra ini adalah seorang imam atau seorang ahli hukum Taurat di masa Musa waktu itu, Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah yang perlu kita harus pelajari, kita melihat. Walaupun dia seorang ahli hukum Taurat, kita tahu bahwa seorang ahli hukum Taurat itu tahu semua aturan firman Tuhan, aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada Musa, bahwa dia tahu semua sesuatu, dia lakukan semua. Nah, tapi kita boleh lihat bahwa itu adalah Tuhan. Di sini dikatakan adalah kita boleh garis bawahi di Alkitab ini dikatakan tekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Ini tertarik di bawah surat itu. Bagaimana dengan mengikuti apa yang ada di dalam kehidupan Ezra ini. Nah, hal ini ingin menjelaskan kepada kita tentang tekad ini, komitmen, keputusan kita ya untuk meneliti. Nah, meneliti Bapak Ibu Tuhan terkadang ini mengingatkan kita seperti Ezra ini. Meneliti firman Tuhan. Kalau saya pikir-pikir hari ini meneliti ini membawa kita lebih terus ulang kembali firman Tuhan ini. Terus kita baca, kita terus renungkan sampai kita boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya sekali, tapi terus teliti. Kita boleh melihat apa dimaksud atau jadi berkat dalam kehidupan kita sampai kita menjadi pelaku firman. Maka karena tadi bahwa siap mengajar dan siap melakukan. Bukan kita hanya sekedar tapi harus kita melakukan. Ini makanya Ezra ini dan ia tidak melakukannya dan mempraktekkan firman Tuhan tidak dia dapatkan sebagai suatu Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian bahwa ia mengajarkannya kepada bangsa Israel. Berarti dikatakan di sini adalah mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang. Jadi saudara-saudara Tuhan inilah kembali ke kita. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Kita boleh mengalami ini luar biasa. Dan ini sangat penting panggilan hidup kita sebagai garam dan terang. Saya bersyukur Bapak Ibu dalam Tuhan, ini satu kesaksian saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya berpikir Bapak Ibu dalam Tuhan. Kesaksian tadi Bapak Pendeta saya pikir banyak tidak pernah berpikir ini melayani di Jakarta. Tapi ini luar biasa. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Karena saya dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Di tengah-tengah perjuangan dunia. Saya tidak pernah berpikir. Saya ditangkap oleh Tuhan, saya dibawa oleh Tuhan di dalam hadirat. Nah,
Kalau saya punya Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan saya. Dan saya tidak setelah saya masuk sekolah Alkitab, saya tidak pernah digoda dan pada tidak mau. Bahkan saya berkata, ketika saya selesai sekolah Alkitab, cukup jadi penginjil saja. Cukup saja jadi evangelis saja, saudara-saudara. Bapak Ibu, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Panggilan hidup kita ini sebagai garam dan terang di dunia yang gelap ini. Ini bukan hanya pasti saat mengajarkannya kebenaran itu saudara Tuhan. Tapi apa? Tapi kita pun harus menghidupkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu dan Tuhan menghidupkan kebenaran itu dalam kehidupan kita? Kembali seperti Ezra tadi, dia teliti, ya, dia lakukan, dia mengikuti aturan-aturan Bapak Ibu dan Tuhan. Kalau saya melihat, perhatikan dikatakan ini teliti, meneliti, ini tidak banyak bicara. Tidak banyak bicara. Teman-teman, dia renungkan dulu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan buat kita. Kita tidak boleh meninggalkan 3M ini. Adalah menerima firman, merenungkan firman, dan melakukan firman. Ini 3 hal ini kita tidak bisa tinggalkan. Menerima firman, merenungkan firman, dan melakukan firman. Kalau dalam Tuhan kita mau lihat, ya, bagaimana cara kita menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Jadi perlu firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Bahkan saya sering jelaskan bahwa biarlah firman Tuhan itu menjadi daging di dalam kehidupan kita. Ya, ini yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini dengan segenap hidup kita. Saudara-saudara Tuhan. Begitu banyak orang mengatakan seperti ini bahwa sesuatu. Ya, mengapa hidup saya? Mengapa firman Tuhan itu tidak pernah hidup di dalam pribadiku? Ada juga orang berkata, mengapa firman Tuhan itu tidak saya rasakan? Tidak saya rasakan. Saudara Tuhan, kenapa? Karena tidak ada kesungguh-sungguhan seperti Ezra ini. Teliti dan melakukan firman. Dan saya tidak percaya, semua kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita mau dibentuk, kalau kita mau dipenuhi dengan kuasa dari surga, sampai Tuhan memberikan kuasa, otoritas dalam kehidupan kita. Mulai saat ini kita unjukkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar Bapak. Kita melihat kalau Yesus ada di tengah-tengah hidup kita. Karena di mana dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 Bapak Ibu dan Tuhan. Ya, Yohanes pasal 7 15 ayat 7. Ya, dikatakan buat kita Bapak Ibu dan Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa yang terjadi hasilnya apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, saya dan saudara ini berkati saya dengan firman Tuhan. Jikalau saya dan saudara tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus, dan firman Tuhan itu, kebenaran itu tinggal di dalam hidup kita, ada di dalam hidup kita. Firman itu yang menuntun kita setiap langkah-langkah kita, dimanapun kita berada. Saya tidak percaya di tengah-tengah masalah pun, di tengah-tengah persoalan pun, di tengah-tengah serangan pun, saudara-saudara, kalau ada firman dalam hidup kita, menjadi kekalan kita, menjadi kekuatan kita. Saya tidak percaya kita tetap bersuka cita. Kita tetap kuat. Ada jalan keluar diberikan Tuhan. Menjadi persoalannya bagaimana? Adakah firman Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah tertanam di dalam hidup kita? Sudahkah firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita? Ini menjadi persoalan dalam hidup kita.
sebagai orang Kristen. Jangan seperti orang di luar sana hanya mencari mujizat. Hanya mencari mujizat dan mujizat hanya mencari kesembuhan. Tapi tidak ada iman. Tidak mencari sumber mujizat itu. Ini menjadi persoalan. Begitu banyak orang yang lupa dengan Tuhan. Lupa bersyukur kepada Tuhan. Lupa memuji dan memuliakan Tuhan ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan. Ketika dia sudah menerima mujizat. Begitu banyak saudara-saudara Tuhan. Dia lupa dengan kebaikan Tuhan. Dia lupa dengan berkat Tuhan. Dia lupa dengan kasih Tuhan. Ketika dia sudah menerima mujizat. Tapi saya tidak percaya ke semua yang hadir malam ini. Kita tidak pernah lupa dengan kasih Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka hari ini, buktinya apa? Kita memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan malam ini. Semua karena kasih Tuhan. Karena Tuhan dekat dengan Tuhan. Perlu kita perlu mencari Tuhan. Perlu kita membangun kerabat kita dengan Tuhan. Ini sangat penting dalam kehidupan. Itu sama dengan kita. Ketika firman itu dalam hidup kita sama dengan bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita di tengah-tengah kita, percayalah, maka hidup kita akan berarti dan berguna. Dan selalu yang mengutus kita untuk menjadi saksinya, Bapak Ibu Saudara. Seluruh hidup kita memiliki arti. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Ada firman, ada kebenaran dalam hidup kita. Saya tidak percaya kalau ada kebenaran dalam hidup kita. Itu yang selalu mengontrol hidup kita, yang menuntut langkah-langkah kita, yang menegur, menasehati kita, yang menuntut kita. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita selalu menuntut seluruh kehidupan kita. Saudara selalu Tuhan memiliki arti. Sama dengan ya semua hidup kita ini memiliki arti, Bapak Ibu. Ya. Mulut apa gunanya, Bapak Ibu? Artinya apa? Mulut ini Bapak Ibu Saudara Tuhan untuk apa? Mungkin sering disampaikan di khotbah, Bapak Ibu. Mulut itu dipakai untuk apa? Adalah untuk memuji. Ya. Dan untuk bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan. Ini fungsi mulut kita. Kemudian apa? Kaki kita gunanya apa, Bapak Ibu? Kaki untuk berjalan. Menyampaikan kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Udah apa lagi? Tangan, kalau dalam tangan itu apa? Untuk memukul orang atau menunggu orang atau apa? Kalau sesuatu. Tapi fungsinya apa? Adalah untuk bekerja. Ya, bagi Yesus. Dan apa? Dan mencari nafkah. Ini luar biasa. Kemudian hati kita. Gunanya apa buat kita? Ini perlu kita tahu. Hati adalah untuk mencintai Yesus. Dan mencintai sesama. Apalagi Bapak Ibu Saudara dalam tubuh kita. Perlu untuk apa, Bapak Ibu? Mengintip atau apa ini? Ya. Masa tentu kita manfaatkan untuk melihat kebaikan, hal-hal yang baik, hal yang benar. Ya, bukan melihat sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ya, hal-hal yang negatif pada mata kita untuk melihat kemudian telinga kita. Apakah kita memakai untuk mendengarkan gosip-gosip, mendengarkan sumut-sumutan? Semoga dalam Tuhan kita sebagai orang percaya, kita memanfaatkan pendengaran kita adalah untuk mendengarkan kebenaran firman. Bapak Ibu
teman-teman kita beberapa hal yang kita harus lihat. Karakter Israel ini, kita tetap kembali pada nas firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu persoalan Tuhan. Israel tadi adalah memiliki karakter yang luar biasa. Dan saya sampaikan apa yang harus kita teladani di dalam kehidupan Israel ini adalah yang pertama adalah percepat meneliti firman Tuhan. Ini dia. Percepat meneliti firman Tuhan. Yang seperti kita baca tadi adalah cepat untuk meneliti firman Tuhan. Ini luar biasa. Israel merupakan orang yang sangat termotivasi untuk mempelajari firman Tuhan. Yang selalu termotivasi mendengar, mempelajari firman Tuhan. Berbicara tentang komitmen ini atau tekad ini, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 12, Bapak Ibu, kita melihat sebentar Roma pasal Pak Pendetanya Itu hilang ya? Hilang. sinyalnya. Coba Iya, dipanggil lagi. Ketua. Enggak, usah dipanggil, dia ada masuk sendiri lah. Mana bisa dipanggil. Inilah kalau Zoom itu ada bedanya dengan langsung ini ya. Masuk lagi tuh, Bu. Oke, angkat satu pujian dulu Pak Pendeta. Bapak Pendeta, angkat satu pujian dulu. Moodnya harus dibuka. Ya, kita dengar satu pujian ya sebelum Bapak Pendeta Yerman masuk. Ya beginilah kalau yang namanya virtual ya, pakai Zoom. Ya, suaranya dibuka, Pak. Suaranya dibuka, Pak. Pak Pendeta. Nah, ini udah masuk beliau. Ini udah masuk. Tunggu, Pak. Udah masuk. Oke. Udah masuk. Shalom, Pak Pendeta Yerman. Halo. Ya. Shalom. Pak, terputus. Buka. Kameranya dibuka, Pak, itu. Sudah. Ya, silakan, Pak. Oke. Putus ya. Ya. Meneliti firman Tuhan. Nah, kita berucap bahwa di dalam Roma pasal 11 ayat 11 ya kan kita telah di dalam kendor biarlah ini firman supaya kita ini terus mendengarnya dan ini adalah tekad komitmen artinya Tuhan ingin agar kita tidak pernah berhenti dalam meneliti kebenaran firman Tuhan terus menerus dan ada waktunya ini adalah kesempatan Bapak kita bagaimana dengan kita kesempatan yang kita gunakan ini untuk apa kesempatan ini saudara kita gunakan untuk terus dan melayani Tuhan
dalam Tuhan, ini adalah masalah. Apapun bentuknya, caranya, kalau kita kesempatan buat kita. Dan juga kita sambil belajar dengan firman Tuhan. Saya bersyukur bahwa yang berkesulitan Tuhan melalui apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Karena ternyata bahwa hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dituntut untuk ya bersama-sama dengan keluarga. Dan di situ kita akan terus belajar Bapak Ibu. Kalau kita hanya sekali untuk mempersiapkan diri untuk melayani mungkin untuk 1 minggu ke depan. Ternyata bahwa melalui COVID ini, terutama dalam Tuhan, kita bukan hanya sekali kita mempersiapkan kebenaran firman, tapi kita terus menerus meneliti firman, menggali firman, ya menggali firman. Ini menuntut kita. Jadi kalau ada masalah dan persoalan yang kita hadapi, saya mau sampaikan buat kita, ayo kita banyak begitu. Ayo kita banyak meneliti firman. Ayo kita mau hidup di dalam firman sampai firman itu juga hidup di dalam kehidupan. Itu yang diinginkan Tuhan buat kita, supaya tidak kita berhenti dalam untuk meneliti kebenaran Allah. Sehingga ketika kita menyala-nyala dan mencari dan mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka tangan Tuhan akan selalu menjadi tempat perlindungan. Firman-Nya akan kita. Saya ingin kita aminkan itu bahwa firman Tuhan itu menguatkan kita. Ya, kalau tidak kita lemah, tapi kalau ada firman dalam hidup kita, maka kita bisa kuat. Sekali lagi, kalau ada firman dalam hidup kita terus teliti firman, kita terus belajar dengan firman, dan kita terus melakukan firman, maka kita semakin kuat. Hal yang kedua, karakter Ezra yang kedua adalah melakukan firman Tuhan dan mengajarkannya. Itu di ayat 10 itu tadi Bapak besar semua. Ezra tidak hanya meneliti firman, tetapi ia melakukan firman itu dan mengajarkannya kepada orang Islam. Ada siapa juga kita, kalau kita sudah belajar dengan firman, adalah kita sampaikan kepada keluarga kita. Kita sampaikan kepada komunitas kita dan kepada siapapun. Mungkin melalui sosmed ini yang kita pergunakan menjadi fasilitas buat kita untuk memberitakan Injil Bapak Ibu. Dan maka jangan kita pernah remehkan firman ini. Jangan pernah kita abaikan firman ini. Begitu banyak orang Bapak Ibu kesalahan Tuhan. Ketika ada di dalam gereja, ya pada awalnya berisi semua bangku atau kursi di dalam gereja. Tapi kalau Bapak Ibu kesalahan Tuhan, ketika berisi pujian berbeda, tidak saatnya kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Lalu satu persatu keluar dari pintu keluar dari gereja. Mereka duduk di samping gereja. Ya, sampai tinggal separuh lagi di dalam gereja Bapak Ibu. Begitu banyak, apalagi para pengamat Bapak Ibu. Lihat seperti itu. Begitu pujian berkata, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Satu persatu keluar, duduk di samping gereja. Nah, ini orang Kristen yang tidak mau mengenal kebenaran firman, tidak suka dengan firman, suka dengan firman. Saudara Tuhan, saya rindu. Saya rindu buat kita semua agar hal-hal seperti itu ini terhindar dari kehidupan kita. Nanti kita mau suka dengan firman, karena ada akibat, ada dampaknya ketika kita suka dengan firman. Seperti yang dijelaskan, disampaikan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Kesukaannya adalah kebenaran firman Tuhan. Dia tidak suka dengan kompromi dengan dosa. Dia tidak suka dengan kompromi dengan hal dunia. Tapi dia mengambil satu tekad, mengambil keputusan, komitmen untuk tetap suka dengan firman, suka dengan kebenaran, suka dengan jalan-jalannya Tuhan, mencari Tuhan, akrab dengan Tuhan, sama Tuhan. Kita melihat hasilnya apa? Saya tidak percaya ini yang kita nanti-nantikan. Pada musimnya akan berhasil.
Saya percaya semua kita akan rindu berhasil. Kita dan sampai ke jendelanya anak kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan hari-hari ini, kita bersekutu dengan Tuhan, dan kita melihat nanti ke generasi kita dapat mereka termotivasi. Mereka juga melakukan karena ada benih yang kita sudah tabur, Bapak Ibu. Saya ingat dengan Bapak saya, Bapak Ibu Saudara Tuhan, adalah pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan. Jadi yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, saya merasakan itu. Saya mengalami hal itu. Inilah hubungan. Makanya kalau dikatakan Bapak Ibu, kalau orang bertanya, Pandraha, ya sukses ya, selamat sukses. Saya bilang, bukan saya yang sukses, tapi orang tua saya yang sukses. Saya tidak percaya juga. Kita juga sukses. Mereka berhasil. Dan itu merupakan mereka berhasil. Mereka mengenal Tuhan. Mereka sungguh-sungguh memberitakan Injil. Dan itu sangat keberhasilan kita. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Oh, haleluya. Mengandalkan Tuhan. Tidak ada orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan hanya sedikit Bapak Ibu dalam Tuhan yang mengandalkan manusia. Ketika ada sesuatu yang diberikan satu pengharapan, manusia mengandalkan, dia sudah berharap. Ketika manusia memberikan satu pengharapan bagi dia, dia mengandalkan itu, dia menunggu dan menantikan. Tapi firman Tuhan, kita melihat Ezra ini, nanti kita baca Ezra pasal 7 ini Bapak Ibu. Sekalipun dia mendapat fasilitas istimewa dari raja Bapak Ibu, tapi dia tidak mempergunakan itu. Dia malu kalau dia mengandalkan manusia, tapi dia memilih untuk mengandalkan Tuhan. Ini salah satu kunci keberhasilan Ezra ketika dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan manusia. Dia tidak mengandalkan siapa-siapa. Meskipun dia sudah diberikan fasilitas. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kebanyakan hal yang ketika satu pengharapan, kemudian lalu berhasil. Ini yang kita perlu teladani mengandalkan Tuhan dalam kehidupan Ezra. Yang keempat adalah berserah total. Menyerah Bapak, tapi berserah total. Ezra adalah orang yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, saya akan meninggikan. Kita tidak perlu sombong Bapak Ibu, kita tidak perlu meninggikan diri. Kita tidak perlu ini mempromosikan diri, tetapi biarlah Tuhan yang meninggikan kita. Kenapa? Di saat kita merendahkan diri, firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikanmu. Kalau kita boleh mendapat satu karunia dalam hidup kita hari ini, bukan karena kekuatan kita. Kalau kita sudah mendoakan orang, lalu semua bukan karena kekuatan kita. Orang mengalami mujizat, bukan karena kekuatan kita. Tuhan, bukan kita luar biasa. Untuk itu, jaminan sebagai orang adalah kita lebih mengutamakan maka Tuhan memelihara kita. Oleh karena itu Bapak, mari kita mau lihat kembali bagaimana perjalanan Israel ini, tetapi yang selalu meneliti firman Tuhan, selalu dia meneliti, kemudian dia melakukan firman, kemudian mengandalkan Tuhan. Yang keempat, ya terakhir, ini kebetulan malam dan kita belajar yang selalu saya tidak percaya kita beri kalau kita mau bangkit dan menjadi kita mau bangkit kita menjadi karena dari baik hati
Mungkin ada yang mengalami masalah dalam perut. Ada kehidupannya, tapi kita mau mengambil satu. Kita mau menyerahkan, kita mau serahkan segala kepada apapun itu. Kita penyakit, masalah, persoalan. Biarlah firman kita dengar pada malam ini. Dan akan kehidupan kita roh kudus akan dihidup. Maka kami dari sorga firman sekarang setiap kami nyala-nyala dalam melayani. Itu semangat. Terus meneliti, belajar firman seperti Israel. Saya melakukan firman Tuhan. Saya mengandalkan Engkau. Saya menyerahkan hidup kami serta tidak kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kalau kami ada di dalam firman, kalau firman ada dalam kehidupan kami, yang satu pun dapat menggugah kami dari tangan. Kami tetap semangat. Kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi semua kami yang mendengar hafalan bersama Tuhan ini kami siap untuk berkata firman, siap. Jangan mampu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.